Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Dito Rajendra Pratolo dengan NIM D400-200-105. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan hal yang menjadi tugas besar pada praktikum dasar teknik digital. Langsung saja, untuk alat dan bahan di tugas besar ini memakai 14 segmen MPX1, CC Blue, DTFF, LED yellow, resistor, not atau gerbang logika not, button atau saklar, power, ground, dan macam-macam gerbang logika. Untuk hal pertama, kita akan mengisi shift register 14 segmen tabel ini. Untuk referensi mengisi Carnot map. Kita bisa menyebut ini sebagai tabel kebenaran. Pada tabel ini, yang pertama ada bagian display, lalu desimal, lalu input, dan output sebanyak 14 segmen. Nah, untuk di tugas besar kali ini, display yang diinginkan adalah untuk menampilkan kata-kata praktikum DTD 2021, yaitu sebanyak 15 digit desimal dimulai dari 0 dengan input yang berupa A, B, C, D, dan output yang sebanyak 14 output. Untuk penempatan alamat outputnya ini, kita masuk ke sini seperti yang tertera pada PDF ini yang dikirim oleh Aslet. Untuk yang atas atau di bagian luar ini memiliki alamat A, B, C, D, E, dan F. Lalu selanjutnya untuk bagian tengah atau bagian dalam itu dimulai dari pojok kiri atas yang menyerong ini, itu dengan alamat 1, lalu lanjut ke kanan searah jarum jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu untuk mengisi tabel kebenaran di bagian output ini cukup mudah, yaitu dengan cara melihat display apa yang akan ditampilkan di 14 segmen itu. Semisal kita ambil untuk menampilkan display P desimal 0 dengan input A0, B0, C0, dan D0. Kita ke PDF lagi. Untuk menampilkan P, kita bisa membayangkannya. Yang pertama yang menyala adalah alamat yang keluar dulu, A, B, lalu di bagian E sama F. Untuk bagian tengahnya ini itu beralamat 4 dan 8. Kita cek di Excel. Nah, di sini ada 1 sama 0, 1 bernilai nyala dan 0 bernilai mati. Seperti yang tadi kita bahas, A bernilai 1, B bernilai 1, C dan D bernilai 0, E dan F bernilai 1, 1, 2 bernilai 0, 3 juga 0, 4, 1, 5, 6, 0, 7, 0, 8, 1. Selanjutnya kita ambil contoh menampilkan huruf K dengan desimalnya 6 dengan inputnya A0, B1, C1, D0. Untuk menampilkan K, kita pindah ke PDF lagi. Untuk menampilkan K, di sini sama seperti tadi. Yang pertama yang nyala adalah untuk bagian luar, yaitu E dan F. E dan F di sini menyala. Lalu ada di bagian 3 dan 5. Coba kita cek di Excel untuk menampilkan K apa saja yang nyala. Yang pertama ada A0, B0, C0, D0, E dan F1, 1, 2 bernilai 0, 3 bernilai 1, 4 bernilai 0, 5 bernilai 1,
7 bernilai 0, dan 8 yang terakhir bernilai 1. Nah, untuk selanjutnya seperti itu. Untuk mempermudah, saya mempunyai saran. Ketika kita melihat displaynya, alangkah lebih baiknya kita membuka gambar 14 segmen ini agar kita bisa membayangkan output mana yang harus dinyalakan untuk menampilkan sebuah display itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian kernel map. Kernel map pada kali ini tidak ada bedanya dengan modul 6. Kita akan mempunyai 14 kernel map, yaitu sesuai dengan output yang ada di tugas besar ini, yaitu sebanyak 14 segmen. Yang pertama ada A. Untuk mengisi kernel map itu secara vertikal ke bawah, bukan horizontal ke samping. Nah, untuk urutannya kita bisa melihat dari desimal ini, dimulai dari 0 sampai ke 15. Untuk pengisian di kernel mapnya itu tidak secara biasa ya, seperti ini. Saya sudah memberikan nomor. Yang pertama di pojok kiri ini 0, 1, lalu pindah ke bawah 2 dan 3. 01 ini maksudnya adalah desimal yang berada di sini. Jadi misalnya di sini 0, berarti kita memasukkan angka 1 di sini. Lalu desimal 1, berarti kita memasukkan angka 1 di sini. Lalu berpindah ke bawah 2, 3, ke samping 4, 5, ke bagian bawah lagi 6, 7. Lalu berubah ke bagian pojok ke atas lagi 8, 9, bagian bawah 10, 11, ke atas 12, 13, dan terakhir dari bawah lagi ke atas 14, 15. Nah, untuk kernel map ini sisinya saling berhubungan. Sisi atas ini dan sisi bawah ini saling berhubungan, dan sisi samping ini dan sisi di samping sebelah sini itu juga saling berhubungan. Lanjut, mungkin kita bisa memasuki nilainya ke kernel map. Kita ambil contoh yang A dulu di sini. Berarti A-nya ini ya. A ini. Oke. Kita mulai. Yang pertama 1. Terus yang kedua juga 1. Yang ketiga di bawah ini 1. Yang keempat bernilai 0. Pindah ke atas lagi, yang kelima bernilai 1, yang keenam bernilai 0, yang ketujuh bernilai 1, yang ke-8 yang ketujuh bernilai 0, yang ke-8 bernilai 0 juga, yang ke-8 bernilai 0 ini. Nah, lanjut ke samping. Yang sini bernilai 0, terus ke bawah bernilai 1, terus pindah ke bawah sini bernilai 1, atasnya bernilai 1, dan sebelah sini pindah lagi ke atas bernilai 1, bernilai 1, dan pindah ke bawah lagi bernilai 1, dan bernilai 0. Ini seurut dengan isi yang berada di sini. Jadi tinggal diurutkan saja sesuai dengan urutan ini. Oke. Lalu kita langsung memasuki bagaimana cara menggroupingnya. Nah, untuk grouping itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh menggrouping dengan cara diagonal atau menyilang, seperti 0,
1 dan 0 ini di atas ini itu tidak boleh. Yang boleh hanya horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya ada peraturan yang boleh di grouping itu hanya sebanyak 2 pangkat n. Dengan n itu angka ya. Contoh 2 pangkat 2 itu bernilai 4, 2 pangkat 3 itu bernilai 8, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini untuk bagian A sudah saya grouping ya, dan sudah saya beri warna biar tidak bingung juga. Yang pertama di sini ada yang berwarna hitam. Kita bisa menggrouping yang sebelah sini itu sebanyak 2. Berarti 2 pangkat 1 kan hasilnya 2. Berarti bisa di sini. Nah, lalu untuk rumusnya kita ambil sini. Pertama dari A dulu, dia memasuki wilayah A aksen, lalu ada di wilayah B aksen, lalu selanjutnya ada di wilayah C aksen. Nah, dan terakhir ini ada di wilayah D aksen dan B. Apabila dia mencakupi 2 wilayah, yaitu semisal D normal dan D aksen, berarti tidak usah dimasukkan, karena fungsi dari Carnot map ini adalah untuk menyederhanakan sebuah rangkaian logika. Dengan begitu kita mendapatkan rumus pertama A aksen, B aksen, dan C aksen. Lalu selanjutnya warna merah di sini, 1 dan 1 di sini. Yang pertama kita mulai dari A saja biar tidak bingung. Dia memasuki 2 wilayah, yaitu A aksen dan A. Dengan begitu berarti kita tidak perlu memasukkannya ke dalam rumus. Selanjutnya dia memasuki wilayah di B. Biasa ada 2 B nya, berarti dimasukkan ke dalam rumus. Berarti kita masukkan B, lalu lanjut ke C aksen. Dia memasuki di wilayah C aksen, lalu dia di wilayah terakhir di D aksen. Berarti rumus yang dicantumkan adalah B, C aksen, dan D aksen. Nah, setiap selesai grouping itu dipisahkan dengan tanda plus. Selanjutnya kita ke bagian warna kuning ini. Pertama dia di wilayah A, berarti kita masukkan A. Terus dia di 2 wilayah B aksen dan B, berarti tidak usah dimasukkan. Selanjutnya ada di C aksen, dan terakhir di D aksen. Berarti kita dapat rumus A, C aksen, dan D. Lalu lanjut dengan warna hijau ini di bagian bawah ini. Oh maaf, warna oranye sebelah sini. Jadi dia di wilayah A, berarti A masuk. Kalau di wilayah B aksen saja, B aksen masuk. Selanjutnya dia di wilayah C biasa masuk, dan di wilayah dua wilayah, yaitu di biasa dan D aksen. Berarti tidak usah dicantumkan. Selanjutnya warna hijau ini dia di wilayah A, lalu di wilayah dua wilayah B dan B aksen. Selanjutnya ada di wilayah C, dan di wilayah terakhir yaitu D aksen. Jadi rumus yang bisa kita dapat adalah A, C, D aksen. Dan yang terakhir berwarna biru ini, seperti yang tadi saya sampaikan, sisi atas dan sisi bawah itu tersambung. Jadi kita bisa menggrouping bagian atas ini dan bagian bawah di sini secara langsung. Dan untuk menggroupingnya sama saja. Jadi dia berada di wilayah A aksen pertama, lalu di wilayah B aksen, dan selanjutnya dia di wilayah C aksen dan C biasa. Berarti tidak usah dimasukkan, dan yang terakhir dia di wilayah D aksen dan B aksen. Berarti kita memasukkan rumus A aksen, B aksen, dan D aksen. Kurang lebih begitu caranya untuk menggrouping pada Carnot map.
Sebenarnya ini cukup opsional ya, karena penempatan pada kernel map ini berbeda-beda. Jadi bagaimanapun cara sebenarnya sama saja, tetapi pasti ada cara yang lebih simpel atau lebih mudah. Nah, untuk hanya sebagai contoh saja, tadi saya menjelaskan salah satu peraturan untuk menggrouping kernel map adalah sebanyak 2 pangkat n, dengan n itu adalah sebuah angka. Maka ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Lalu termasuk juga dengan 2 pangkat 0. Kita tahu 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti jika hanya ada 1 di dalam kernel map ini, seperti di bagian F ini, dia ada angka 1 di tengah ini dan tidak bisa disambung kemana-mana, karena kernel map tidak bisa disambung secara diagonal atau menyilang. Dan kita lihat di sini angka 1 ini tidak ada temannya, di atas tidak bisa, bawah juga 0, ke samping juga 0, samping kiri juga 0. Jadi dia satu di sini saja. Nah, maka ini juga dicantumkan karena 2 pangkat 0 bernilai 1. Lalu bagaimana untuk rumusnya? Sama saja seperti yang lainnya yang tadi saya jelaskan. Pertama dia masuk di wilayah A, lalu lanjut di wilayah B, lalu lanjut di wilayah C aksen, dan terakhir di aksen. Seperti yang kita lihat rumus finalnya seperti ini: A, B, C aksen, D. Jika menemukan seperti ini, pasti dari A, B, C, D itu pasti masuk ke dalam rumus. Baik, kurang lebih begitu. Selanjutnya kita berpindah ke rangkaian Proteus. Ya, ini adalah rangkaiannya. Rangkaian yang ini adalah rangkaian percobaan 2 pada modul 5 dan modul 6. Di modul 6 juga kita memakai ini. Nah, untuk input yang atas ini untuk mengisi nilai 1, dan di bawah ini untuk mengisi nilai 0. Dan ground di sini dan resistor sini berfungsi sebagai pencegah adanya bocornya arus dalam rangkaian percobaan 2 ini. DTFF ini adalah untuk mengkonversi nilai binernya yang akan kita masukkan. Lalu di sini ada 14 segmen atau 4x1 CC green. Nah, baik, kita akan masuk ke contoh ini. Kita ambil contoh yang A. Ya. Lalu kita pergi ke kernel map-nya. Nah, seperti yang kita lihat, ketika kita sudah selesai menggrouping di kernel map, maka kita akan mendapatkan sebuah rumus yang seperti ini. Nah, rumus ini adalah rumus untuk merangkai sebuah rangkaian logika untuk menampilkan sebuah display pada 14 segmen ini. Yang pertama ini ada A aksen, B aksen, C aksen. Nah, lalu aksen itu bernilai apa? Aksen itu bernilai 0. Nah, untuk di tugas besar ini saya memakai konektor dengan nama display. Jadi ini mempermudahkan kita agar tidak terlalu semrawut saat menghubungkan rangkaiannya. Jadi mudah saja. Ketika di sini A aksen, di sini B aksen dan C aksen. Lalu di sini kita hanya tinggal membuat konektor dengan label anode, anode, dan canode. Nah, untuk A aksen, B aksen, C aksen ini itu memakai gerbang logika.
karena memiliki logika dikali. Jadi memakai gerbang logika. Selanjutnya ada B, C aksen, D aksen. Di sini kita menyambungkan dengan B, C not dan D not. Selanjutnya ada A, C aksen, D. Di sini ada A, C not, D. Lanjut dengan A, B aksen, C, A, B not, C. Terus A, C, D aksen, A, C, D not. Terus lanjut dengan A aksen, B aksen, D aksen, A not, B not, D not. Nah, lalu kita melihat di sini ada tanda tambah ya, berarti kita memakai gerbang logika OR. Jadi setiap dari habis gerbang N ini kita sambungkan dengan gerbang logika OR, yang mana itu bernilai tambah. Lalu di mana kita bisa mendapatkan input B, C not, D not, A, D dan yang lainnya? Kita bisa lihat dari rangkaian sebelumnya di sini. Di sini ada 4 buah DTFF, yaitu sebagai input A, B, C, dan D. Lalu kita tinggal menghubungkan seperti ini. Untuk step pertama ini adalah untuk menginisialisasikan input A, D6, B, D7, C, dan D8 itu D. Tinggal kita hubungkan ke bawah. Kita siapkan sambungan A saja dan A not, lalu B, B not, C, C not, D, dan D not. Nah, hasilnya akan seperti ini tadi. A not, A not, C not. Berarti sambungan konektor ini akan sama dengan label yang sudah kita bikin tadi sebelumnya di bagian ini. Lalu singkat saja, sebagai contoh kita melihat di sini ada F yang tadi ya, yang hanya satu nilai sendiri di sini. Nah, untuk di rangkaiannya dia akan sama saja. Coba kita lihat bagian F di sini. Ya, bagian F di sini. Nah, sini tadi yang di warna oranye ini ada A, B, C aksen, dan D. Itu 4 output. Jadi kita siapkan gerbang M dengan 4 input. Tadi ada A, B, C not, dan D. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini sama saja dengan modul 6, hanya saja outputnya ditambah. Dan untuk cara penyambungannya sedikit dirubah dengan menggunakan label konektor, jadi lebih mudah. Nah, untuk penyambungan ke 14 segmen ini seperti yang tadi kita bahas awal. Nah, di sini untuk bagian atas ini adalah sebelumnya bagaimana cara kita membedakan atas dan bawah ini. Pertama kita melihat titik yang ada di 14 segmen ini. Nah, jika ada di sisi titik 14 segmen ini, berarti di bawah ini adalah input untuk menyalakan bagian lampu dalam, yang mana dengan alamat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu ada satu di sini, satu terminal di sini, itu adalah sebagai terminal input atau power. Nah, dan lawannya adalah untuk menginputkan nilai bagian lampu luar, yaitu A, B, C, D, E, F. Dan ada terminal satu sini sebagai terminal ground. Nah, lalu kita sambungkan sesuai dengan rangkaian yang sudah kita bikin tadi. Misal kita bikin rangkaian tadi buat dari kernel peta kernel A, berarti kita sambungkan dengan bagian A. Di sini saya melabelkan nama AA, A2. Sebelumnya saya membedakannya dengan A kapital dan A kecil, ternyata tidak bisa. Jadi saya ubah dengan AA. Begitu juga dengan B, C,
D, E, dan seterusnya sampai ke angka sini juga sama. Nah, nanti secara itu nanti dia otomatis terhubung dengan label yang ada di sini, label konektor yang ada di sini. Jadi cukup praktis dan tidak membuat pusing. Oke, kita akan mencoba rangkaian ini. Sebentar, saya zoom dulu. Ya, oke, kita play. Nah, seperti yang kita lihat, saat inputnya A, B, C, D bernilai 0, 0, 0, 0, maka display akan memperlihatkan angka P. Coba kita lihat di tabel segmen, tombol segmen. Nah, dengan input A, B, C, D nya 0 semua, kita akan melihat displaynya P. Nah, lalu ketika kita ingin melihat display R, maka kita harus memasukkan A0, B0, C0, dan D0. Coba kita coba ya. Nah, di bagian di saklar atas ini adalah untuk memasukkan nilai 1. Jadi ditekan dulu, lalu masukkan di bawahnya ini. Kita tekan bawahnya sekali. Nah, akan nilai 1 sini akan masuk ke sini. Lalu karena di sini nilai D-nya yang 1, berarti di ujung sini harus bernilai 1, maka kita hanya tinggal memasukkan nilai 0 sampai angka 1, sampai labelnya ini kegeser ke sebelah kanan. 1, 2, dan 3. Nah, di sini berubah menjadi memperlihatkan huruf R. Lalu selanjutnya huruf A ada 0, 0, 1, 0. Kita ulang lagi. Di atas ditekan tahan, lalu di bawah ditekan sementara, lalu lepas lagi yang bagian atas, lalu kita geser dengan saklar bagian bawah. 0, 0. Nah, 0, 0, 1, 0. Kita memperlihatkan display A. Selanjutnya ada 0, 0, 1, 1. Berarti kita membutuhkan 2 yang bernilai 1, 1, 2. Lalu kita geser 1, 2. Akan melihatkan display K. Selanjutnya T 0, 1, 0, 0. Nol 1, 0, 0. Display T. Selanjutnya I 0, 1, 0, 1. Berarti 0, 1, 0, 1. Nah, memperlihatkan display T. Lanjut ke ini 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 ya. Berarti 1, 1, 0. Nah, display K. Lanjut ke sini 0, 1, 1, 1. Sebentar. 1, 1, 1, 0, U. Lalu selanjutnya ada M di sini dengan input 1, 0, 0, 0. Berarti 0, 0, 0, 1. Memperlihatkan display M. Selanjutnya 1, 0, 0, 1. Mudahnya kita mengurutkan dari belakang saja ya. Dengan begitu inputnya
kita tidak akan bingung. Semisal ini 1001 berarti 1 dari belakang 1001. Kita masukkan 1 dulu, lalu 00, lalu masukkan 1. Nah, dengan begitu nilai D akan kita dapatkan. Kita lanjut ke sini 1010, berarti kita awalnya 0101 01 1. Nah, T muncul. Lanjut lagi ke 1011, kita ada di belakang berarti sebentar 1101 D. Lanjut lagi 0 dari A ya, 1100, berarti kita ada di belakang 0011 0011. Sebentar 2. Lanjut 1101 dari belakang berarti 1011 1011 display 0. Lanjut ke 1110 berarti 0111, kita masukkan 0 1 1 1 2 lagi, dan terakhir ini dengan input 111. Nah, akan menghasilkan nilai 1 ya. Seperti itu hasilnya, sudah sesuai dengan apa yang diminta. Mungkin segitu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.